Baik teman-teman, pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita ke materi reduksi dan oksidasi. Kemudian, ini ada mukadimah. Ini mukadimah mudah-mudahan menguatkan kita ya, jangan putus asa. Di mana Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu, minta pertolongan pada Allah, dan jangan kau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah kau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Tapi katakanlah, ini sudah takdir Allah, dan setiap apa yang dikehendaki pasti terjadi. Karena perkataan lau atau seandainya dapat membuka pintu syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadis yang luar biasa teman-teman, menjadikan kita untuk bersemangat dan jangan pernah putus asa. Jadi kalau teman-teman punya impian yang tinggi, maka milikilah impian yang tinggi tersebut dan berusahalah untuk mencapai impian teman-teman tersebut. Jadi jangan seperti ini jangan. Jadi bersemangatlah. Kalau teman-teman mau jadi apoteker, bersemangatlah untuk jadi apoteker. Kalau teman-teman mau jadi tentara atau apa, jadilah tentara. Atau teman mau jadi direktur atau apa, jadilah direktur. Berusahalah untuk menjadi direktur. Dan ingat, jangan pernah putus asa. Pak, tapi saya kan begini Pak, begitu Pak. Nah, jangan pernah putus asa karena ketahuilah kita tidak tahu takdir Allah seperti apa. Mungkin kita banyak belajar dari sekitar kita ya. Yang terbaru mungkin teman-teman pernah mungkin nonton ya di YouTube ya. Ada seorang pedagang bakso yang mirip seorang artis. Nah, teman-teman bayangin pedagang bakso ya di mata kita seperti apa sih pedagang bakso? Tapi sekarang luar biasa karena kehendak Allah akhirnya jadi viral kemudian diangkat derajatnya tanda kutip ya. Diangkat derajatnya sekarang kalau di IG followernya udah levelnya udah 800.000. Bayangin dari penjual bakso jadi selebgram dengan followers 800.000. Jadi luar biasa kan? Itu kita tidak tahu itu teman-teman takdir Allah itu seperti apa. Jadi siapa tahu kalau teman-teman yang sekarang seperti ini nanti kalau Allah takdirkan sukses ya sukses saja tanpa hal-hal yang dilogika. Atau kalau teman-teman ingat yang seorang pemulung. Nah, pemulung loh bayangkan pemulung tapi kemudian viral dan akhirnya diangkat oleh Syekh Ali Jabir jadi anak angkat. Luar biasa kan? Tadinya seorang pemulung jadi anak angkat Syekh Ali Jabir. Jadi luar biasa. Jadi yang pernah berhenti bermimpi teman-teman, jangan pernah berhenti bermimpi dan jangan lupa jangan pernah berhenti berusaha. Dan terus saja diiringi dengan doa. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Karena kita tidak tahu takdir Allah seperti apa. Oke, teman-teman, ini sedikit penjelasan ya. Teman-teman sudah pernah menerima ini. Jadi ini aplikasi Redox untuk pendeteksi alkohol, mengukur alkohol meter, di mana prinsipnya ini menggunakan prinsip Redox, di mana jika etanol yang ada di dalam nafas pengendara bertemu dengan kalium dikromat dan asam sulfat, jadi kalium dikromat dan asam sulfatnya ada di sini, maka dia akan teroksidasi menjadi asam setat. Nah, kemudian kalium dikromatnya berubah menjadi kromium 3 sulfat dan kalium sulfat serta air. Nah, jadi yang awalnya orange berubah menjadi hijau. Nah, uh, ini adalah aplikasi dari Redox di kehidupan sehari-hari. Oke, itu aja. Jadi itu sekilas ya, karena ini flip class. Nah, sekarang apakah ada yang mau teman-teman tanyakan? Apakah ada yang mau teman-teman tanyakan terkait kuliah hari ini? Ada yang mau tanyakan nggak teman-teman? Ada yang mau tanyakan? Halo? Ada yang mau tanyakan nggak teman-teman?
Halo. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Oke, saya matikan video dulu ya, sorry. Ada yang mau tanyakan teman-teman untuk kuliah hari ini terkait redox? Halo, Tidak, Pak. nggak ada? Oke lah, sip. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, oke. Kalau gitu saya yang bertanya ya, teman-teman. Ya, teman-teman pasti sudah mendownload kan ya? Sudah mendownload materi. Nah, coba teman-teman buka yang di slide ke nomor 23. Di situ ada latihan soal. Fe 12 ditambah MnO4 minus berubah menjadi Fe 13 ditambah Mn 12. Nah, sekarang coba dikerjakan Mbak Intan. Coba silakan Mbak Intan share screen, coba kerjakan soal di slide 23. Ayo Mbak Intan. Halo Mbak Intan. Halo Mbak Intan. Mbak Intan Permatasari. Silakan dikerjakan Mbak soalnya. Tadi kan katanya nggak ada. Mbak Intan silakan dikerjakan dengan cara share screen. Jadi share screen yang bagian whiteboard. Silakan dikerjakan Mbak Intan. Yang lain siap-siap ya, karena masih banyak soal.
Yang lain siap-siap ya. Jangan bersuka hati. Nanti akan ada jatahnya teman. Pak, udah. Selesain dong sampai setara. Selesaikan sampai reaksinya setara.
Ini kan udah kayak ada jelas tuh. Selesaikan dalam suasana asam dan seterusnya. Ayo selesaikan Mbak Intan. Pak, aku gak ada whiteboardnya, Pak. Di mana? Lah yang itu yang Mbak Intan selesaiin ini whiteboard. Ih, Pak, nggak kelihatan di aku. Hah? Aku nggak ada. Lu barusan ngerjain di mana? Oh, udah. Aduh. Aduh. Oh. Masa udah keluar angkasa ngerjain belum bisa. Ayo, ini kan materinya masih mirip dengan tahun lalu. Ayo, diselesaikan Mbak Intan. Pak, cara ke bawahinnya gimana? Ya makanya tadi jangan gede-gede. Ya tinggal sebelahnya aja. Kerjaan di sini aja nih, ini. Kerjaan di situ. Siapa? Lah, ayo kerjain. Kerjaan di sini nih, kan banyak nih, space-nya masih banyak nih tuh. Tuh, ini kan masih banyak. Ya, Pak, ya. Sembari teman kalian mengerjakan, teman-teman, ada yang mau ditanyakan untuk eh, redox ini? Ada kesulitan atau tidak? Kayaknya sih nggak ada sih. Mudah sekali kan? Mudah sekali kan teman-teman? Halo, mudah? Bisa semua? Lupa-lupa ingat, Pak. Gimana Mas? Materinya lupa-lupa ingat, Pak, ya, sama yang dulu, Pak. Nah, coba diingat-ingat lagi. Itu 8H itu dari mana, Mbak? Ya, Mbak Intan, 8H dari mana? Bapak, Ya, Mbak. Mbak Nina, ada apa? boleh minta dijelasin nggak sih, Pak? Boleh aja. Katanya saya bilang kalau ada yang belum jelas ditanyakan. Makanya berubahlah dari sikap perempuan kalian. Jangan terlalu cewek banget. Ditanya, mereka seringkali bikin repotnya gitu. Ditanya, mau makan apa? Terserah. Makan ini nggak mau, makan ini nggak mau. Nah terus apa? Terserah. Tapi lapar. Nah itu yang bingung. Berarti bingung karena nggak tahu apa yang nggak tahu. Itu yang bahaya. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Ayo dari mana tuh 8H plus Mbak Intan? Gimana Mbak Nina? Ada yang mau tanyakan?
Itu Pak, reaksi yang ini Pak. Terus sama yang nyetarainnya Pak. Gila. Baru ditanyain. Gak apa-apa, tunggu teman kalian mengerjakan. Ya gimana Mbak Nina? Mbak Nina. Mbak Intan, 8H-nya dari mana? Kok tiba-tiba muncul 8H itu dari mana? Oh, itu muncul 4H2O dari mana, Mbak? Ya, Mbak Intan, dari mana muncul 4H2O? Bentar, aku selesaiin dulu. Saya selesaikan dulu. Munculnya dari mana? Jawab dulu. Yang mana, Pak? Ini 4H2O muncul dari mana nih? 4H2O muncul dari mana? Ini dari manakah muncul 4H2O? Kemudian dari mana muncul 8H plus? Dari mana Mbak Nina? Gimana Mbak Nina? Bisa lanjut? Gimana Pak? Yang ngerjain kan Intan Pak. Iya kok ini Nina lagi, astagfirullah. Ayo gimana Mbak Intan? Oke, stop Mbak Intan. Oke, stop Mbak Intan. Halo Mbak Intan. Suaranya terdengar kan teman-teman? Terdengar, Pak. Iya. Halo Mbak Intan, gimana? Gimana, Pak? Ini dari mana keluar 8H plus, 4H2O dari mana keluarnya? Itu yang 4H2O itu dari 8H, Pak. Jadi kanan kiri itu biar setara. Kanan kiri biar setara. Warung. Oh kan, halo. Ketahuan nih ada pembisik-pembisik di belakang ini. Oke ya. Oke, saya ambil alih dari sini, teman-teman. Oke, jadi teman-teman ini kita ulangi ya. Ada Fe2 plus ditambah MnO4 minus berubah menjadi Fe3 plus ditambah Mn2 plus. Ya, sebelum ke mana-mana, sekarang ini kita zaman teknologi ya teman-teman. Semua serba ada. Kalau apalagi tanya Profesor Google, teman-teman ketik soalnya
di Google, nanti di enter tuh nanti di keluar di Brainly biasanya. Jadi gampang kan ngerjain soal tuh sekarang tuh serba mudah kalau asalkan teman-teman tahu caranya. Cuma itu tidak saya inginkan karena kalau seperti itu nanti teman-teman akan terlihat ketika ujian. Jadi ketika tugas di luar kontrol, teman-teman bisa mengerjakan dengan baik, tapi ketika ujian tiba-tiba malah diam seribu bahasa. Nah, itulah yang berbahaya. Jadi itu tidak saya rekomendasikan teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, ini materi ini memang mirip dengan materi tahun sebelumnya. Jadi teman-teman kalau catatannya masih ada sebenarnya bisa dibuka, bisa dipelajari lagi. Oke. Nah, kemudian teman-teman ingat bahwa langkah pertama, teman-teman tentukan dulu mana atom yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Nah, di sini Fe yang tadinya 2+, ini saya tulis di sini ya biar gampang. Yang tadinya 2+ atau +2 berubah menjadi +3. Nah, berarti tadi mengalami oksidasi ya. Berarti dia melepaskan 1 elektron. Nah, kemudian Mn ini dari +7 berubah menjadi +2. Pak, +7 dari mana? Nah, teman-teman ingat O itu biloknya itu -2. -2 dikalikan dengan 4 jadinya -8. Tetapi muatan yang ada hanya -1. Nah, otomatis 1 hitungnya 1 dikurangi -8 jadinya +7. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kembali lagi dari +7 menjadi +2 berarti dia mengikat 5 elektron. Sampai di sini masih diterima? Halo? Masih diterima teman-teman? Bisa, Pak. Nah, oke. Kemudian yang kedua, kita harus memastikan prinsip dasar reaksi redoks, elektron yang dilepas harus sama dengan elektron yang ditangkap kan. Nah, di sini yang lepas cuma 1, tapi yang ditangkap ada 5. Berarti ini kita kalikan 5. Ini kita kalikan 1. Oke, jadi biar sama ya. Baik elektron yang dilepas maupun elektron yang ditangkap. Sehingga ketemu hasilnya Fe ketemu 5 Fe2+ ditambah MnO4- berubah menjadi 5 Fe3+ ditambah Mn2+. Sampai di sini bisa diterima? Jadi ini dikali 5 sehingga ke 5 ini kali 1 ya. Sampai di sini bisa diterima? Bisa, Pak. Oke. Nah, kemudian sebenarnya teman-teman ingat ya, ini mohon maaf ini agak kelupaan. Sebelum teman-teman menentukan mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi, teman-teman harus ingat untuk menyamakan jumlah atomnya ya. Jangan lupa itu langkah pertama. Mohon maaf ini ada terlalu cepat ya kita. Jadi yang pertama teman-teman samakan dulu jumlah atomnya kecuali H dan O. Itu langkah-langkahnya ada di atas ya di slide. Jadi yang pertama teman-teman menyamakan jumlah atom kecuali H dan O. Kemudian langkah kedua ini tentukan mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Nah, kemudian samakan jumlah elektron yang dilepas dengan elektron yang ditangkap. Itu langkah ketiga. Nah, yang langkah terakhir, teman-teman jangan lupa menyamakan muatan. Pak, apa yang dimaksud menyamakan muatan? Ya, teman-teman menyamakan muatan sisi kiri dan sisi kanan. Nah, muatan sisi kiri berapa? 5 dikalikan +2 jadinya +10 ditambah 1, ini 1 ya, saya tulis biar nggak bingung, dikalikan -1 berarti -1 plus 10 ditambah
minus 1 berarti ini jadinya plus 9. Nah, kemudian sisi kanan 5 dikalikan plus 3 plus 15 ditambah plus 2 jadinya plus 17. Sehingga sisi kanan plus 17. Nah, disinilah kuncinya teman-teman. Jadi, kalau teman-teman sudah tahu muat maaf, putus-putus ya? Halo? Putus-putus nggak? Sudah lancar, Iya Pak. Pak, tadi Putus-putus, putus-putus Pak. Pak. Oke. Nah, oke. Disinilah kuncinya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah tahu muatan sisi kiri dan sisi kanan, berarti kita bebas menentukan kondisi apa yang mau kita gunakan. Baik kondisi asam maupun kondisi basa. Kalau kondisi asam, ini teman-teman dicatat ya. Kalau kondisi asam, itu berarti kita menjadikan muatan kedua sisi muatan ke muatan yang paling tinggi. Nih, yang ini. Berarti kalau asam berarti kita mau menjadikan reaksi ini menjadi bermuatan plus 17 semua. Nah, tetapi kalau dalam kondisi basa, itu berarti kita mau menjadikan muatan reaksi ke yang paling kecil, yang ini. Oke? Jadi itu, teman-teman ingat itu yang. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, Pak, bagaimana menyetarakan muatan? Ya mudah. Di sini kan plus 19, plus 9. Di sini plus 17. Untuk menjadi 17 perlu berapa? Perlu berapa, teman-teman? 8. Nah, berarti kita tambahkan plus 8H plus. Nah, kita tulis lagi reaksinya 5Fe2 plus ditambah MnO4 minus ditambah 8H plus berubah menjadi 5Fe3 plus ditambah Mn2 plus. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kalau seperti ini berarti kan kita muatannya udah sama kan? Ini 5 kali plus 2 plus 10 ditambah minus 1 plus 9 ditambah 8 dikali plus 1 plus 8 berarti sudah plus 17. Ini berarti sudah plus 17. Nah, yang kiri juga sama kan? Plus 17 kan? Nah, ini hampir selesai nih. Kalau sudah demikian, muatannya sudah sama, berarti kita tinggal menyamakan H dan O. Nah, untuk menyamakan H dan O, tinggal lihat H-nya aja. Ini ada 8H, di sisi kiri ada 8H, di sisi kanan belum ada, berarti tinggal tambahkan 4H2O. Seperti itu, teman-teman. Karena H2O tidak bermuatan ya. Nah, sehingga teman-teman cek jumlah atomnya. Ini teman-teman ingat cara mengecek apakah reaksi sudah benar atau belum. Cek jumlah atomnya. Sisi kiri Fe ada 5, sisi kanan Fe juga 5. Sisi kiri Mn ada 1, sisi kanan juga ada 1. Sisi kiri O-nya ada 4, sisi kanan juga 4. Sisi kiri hanya ada 8, sisi kanan hanya juga 8. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, muatannya gimana? Muatannya udah sama tadi. Udah plus 17 plus 17. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau teman-teman mau bertanya. Ada yang mau tanyakan teman-teman? Belum, Pak. Belum ada? Oke. Ada nggak yang mau tanyakan teman-teman? Pak. Ya, Mbak Putri. Boleh minta jelasin untuk soal yang lekulnya kayak CH3 3 kali, BR gitu, Pak.
itu gimana cara bikin biloxnya itu Pak? Nentuin biloxnya. Menentukan biloxnya. Biloxnya. Contohnya kayak gimana? Kayak molekul yang panjang-panjang itu loh Pak, katanya kayak CH3 3 kali Br plus apa molekulnya panjang. Kalau seperti itu sebenarnya mudah. Kan teman-teman ingat kaidahnya. Kaidahnya atom yang paling akhir itu pasti negatif. Atom yang paling akhir pasti negatif. Sedangkan atom yang lain itu biasanya positif. Kalau cuma 3 atau 4 ya. Misalkan H Cl O3. Nah, kalau seperti ini pasti ini negatif, ini positif. Ini hampir pasti. Atau selanjutnya KH2PO4. Nah, pasti ini yang negatif, yang lainnya positif. Seperti itu. Itu hampir pasti seperti itu, Mbak. Untuk senyawa-senyawa yang biasa digunakan untuk reaksi redox ya. Mungkin yang agak sulit nanti ketika seperti ini. Tapi ini jarang sih sebenarnya. CH3OH. Nah, kalau seperti ini plus 1, ini minus 2, ini plus 1, ini sebentar, ini minus 4. Nah, kalau ini seperti ini kurang lebih. Tapi bukan ini plus 3 berarti. Seperti itu. Tapi ini jarang dipakai biasanya. Tapi kalau ini prinsipnya nanti pakai yang oksigen. Tapi nggak usah dipakai nih. Jarang dikeluarkan. Oke. Jadi itu aja Mbak untuk cara mudahnya. Yang depan pasti, yang paling belakang itu pasti negatif, yang lainnya positif. Seperti itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak mau bertanya Pak. Ya, silakan Mas Bo. Tadi untuk yang 8H+ itu tadi asalnya dari mana Pak? Asalnya? Ya, awal mulanya. Asalnya dari ini. Kan ini kan muatannya plus 9. Ya kan? Nah, sedangkan ini plus 17. Tadi saya bilang kalau kita ingin mereaksikan dalam suasana asam, berarti muatan sisi kiri dan sisi kanan kita buat yang paling tinggi. Nah, untuk membuat plus 9 jadi plus 17 berarti kan ditambah plus 8 kan. Jadi kita tambahkan 8H+, seperti itu. Bisa terima, Mas Bo? Berarti itu nanti untuk penempatan yang hasil penjumlahannya itu ditempatkan yang di sebelah kiri atau kanannya membutuhkan ya Pak ya? Iya, seperti itu. Ini yang baru yang cara asam ya, teman-teman. Nah, ini saya contohkan yang suasana basah. Ya, jadi kita ini ya, ini di sini ya, balik kembali ke sini. Jadi kan plus 9, ini plus 17. Kemudian kita ingin membuat suasana basah. Berarti untuk suasana basah, kan berarti kita ubah ke yang paling kecil kan, ini plus 9. Nah, untuk mengubah plus 17 menjadi plus 9, ditambah berapa? Plus 17 jadi plus 9 ditambah berapa? 8 Pak. Ditambah minus 8 ya. Nah, berarti di sisi kanan kita tambahkan minus 8. Sorry, ini 8 OH minus. Nah, lainnya gimana? Ya sudah, jangan yang ikut. Ini berarti Mn2+. Kemudian ini ada
5 Fe 3 plus, kemudian ada, ini mohon maaf agak nyerempet ya, 5 Fe 2 plus ditambah MnO minus. Nah, jadi sudah sama kan? Ini 5 dikali plus 3 plus 15 ditambah plus 2 jadi plus 17 ditambah minus 8 jadi plus 9. Oke. Nah, demikian pula yang sisi kiri, kan sisi kiri nggak berubah ya. Jadi 5 dikali plus 2 tambah minus 1 berarti muatannya sudah plus 9. Nah, kalau sudah demikian kita tinggal tambahkan saja berapa H2O. Di sini kan 8H ya. Ya sudah, tambahkan 4 H2O. Sudah deh. Nah, kalau nggak percaya, kita cek yuk. Fe-nya ada 5, oke. Mn-nya ada 1, oke. O-nya di sini ada 1, di sini ada 4, 5. Nah, oke. Kalau di sini ada berapa? Kok sorry. Sebentar. Hanya dulu deh. Hanya di sini ada 8. O-nya di sini ada 5. Sorry, kok ada kayaknya ada yang kurang ini, sorry. MnO4 yang ini, maaf. Nih. Nah, hanya ada 8, oke. Di sini ada 4, 8, sudah oke. Berarti semuanya sudah oke ya. Ini untuk mengerjakan dalam suasana basah. Sampai di sini ada yang mau tanyakan nggak? Teman-teman ingat saja alurnya. Samakan jumlah atom, kemudian samakan elektron yang lepas dan yang ditangkap, kemudian samakan muatan, terakhir baru tambahkan H2O. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Bapak, Ya, Mbak Nina. itu kan yang pas nentuin reaksi yang oksidasi apa reduksi, yang O4-nya itu masih dihitung ya, Pak? Yang O4-nya mana? Yang itu loh, Pak, MnO4 itu kan jadinya 8. Iya, Terus jelas. pas udah penyetaraannya itu udah nggak dihitung ya, Pak? Penyetaraan gimana? Yang MnO4-nya kan jadi udah nggak, maksudnya kayak nggak ada gitu ya, Pak? Ya, karena sudah, kalau ketika jumlah elektron yang dilepas dan yang ditangkap sudah sama, berarti pasti nanti ngikut aja. Karena dalam satu reaksi itu hanya ada satu yang tereduksi, hanya ada satu yang teroksidasi. Jadi cuma itu aja pasangannya. Jadi tidak mungkin ada 2 tereduksi atau 1 teroksidasi, itu nggak mungkin. Pasti hanya ada satu yang tereduksi, ada satu yang teroksidasi. Itu aja pasti. Jadi makanya kalau ada reduksi pasti ada oksidasi. Kalau ada reduksi nggak ada oksidasi, pasti reaksinya yang salah. Seperti itu Mbak Nina. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Ada lagi yang mau tanyakan? Ada lagi teman-teman? Ada lagi yang mau tanyakan? Ada nggak? Nggak ada? Halo? Ada nggak teman-teman? Belum, Pak. Belum, oke. Kalau nggak ada, oke, silakan teman keluarkan kertas. Kerjakan, ini jam kerjakan
Jam berapa nih? Masih ada mulai kerjakan semua soal di depan. Silakan keluarkan secari kertas. Kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 soal di depan. Silakan kerjakan langsung di depan kamera. Nanti kalau sudah seperti biasa difoto kemudian di-upload di Google Classroom. Oke, ada mau tanyakan sampai di sini? Halo? Ada mau tanyakan? Oke, silakan teman-teman kerjakan sekarang dicari kertas. Ingat ya, prosesnya seperti tadi. Harus ada langkah-langkahnya. Karena kalau kayak gini doang mah tinggal masukin Brainly selesai. Pak, Ya, ini bebas ya Pak, mau cara asam atau cara basah gitu. oke. Betul. Bebas mau cara asam ataupun cara basah, tetapi sebenarnya ada clue-nya teman-teman. Kalau udah ada seperti ini, misalkan MnO2 plus H2SO4 kan sudah ada asam sulfat kan ini. Nah, mau nggak mau teman-teman sebenarnya menyelesaikan dalam suasana asam kalau diminta. Kalau perlu deh kalau diminta. Atau seperti ini, ada FeOH 2 kali, FeOH 3 kali. Kalau seperti ini, mau tidak mau teman harus menyelesaikan dalam suasana basah. Karena kan nggak mungkin di sini ada OH minus, di sini ada H plus, nggak mungkin. Seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu. Itu ada sebut saya ada clue yang tidak didefinisikan. Tapi kalau seperti ini kan teman-teman lihat nomor 1, 2 kan tidak ada muatannya kan. Kalau tidak ada muatannya itu jauh lebih mudah. Berarti cukup ada penambahan H2O aja. Jadi clue-nya kalau nggak ada muatannya itu pasti cukup menambahkan H2O. Itu pasti itu. Tapi kalau ada muatannya, nah mungkin itu bisa ada penambahan H2O, H plus, OH minus. Seperti itu. Ayo teman-teman silakan.